Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video kali ini mungkin ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu, karena di video kali ini kita akan melakukan tes performa dari ketiga HP ini, yaitu Redmi 9, Redmi 10 dan juga Redmi Note 9. Apalagi SoC yang dipakai dari ketiga HP ini berbeda, yang satu dari MediaTek Helio G80, yang satu Helio G85 dan yang satu Helio G88. Pastinya seru banget kan guys. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi di sini untuk variannya ketiga HP ini kebetulan sama, yaitu varian yang 4/4 dan versi MIUI-nya pun juga sama, yaitu 12.5.1. Dengan versi Android-nya udah pakai Android 11. Jadi udah sangat fair banget ya harusnya. Nah, di sini ada beberapa tes yang akan kita lakukan. Dari mulai tes benchmark, ada 3 aplikasi yang akan kita uji. Yang pertama adalah aplikasi AnTuTu Benchmark, 3D Mark Benchmark dan juga Geekbench 5. Lalu ada juga aplikasi CPDT Benchmark alias aplikasi untuk mengecek kecepatan transfer data memori dari ketiga HP ini. So langsung aja kita pengujian benchmark dari ketiga HP ini. Yang pertama adalah aplikasi AnTuTu Benchmark. Di aplikasi AnTuTu Benchmark, ketiga HP ini mendapatkan skor yang hampir sama. Tapi bedanya di sini Redmi 10 untuk skor GPU-nya belum terdeteksi alias belum kebaca. Hal ini mungkin terjadi karena SoC-nya belum support ya dengan aplikasi AnTuTu Benchmark-nya. Namun kita anggap sama ya guys, karena ketiga HP ini untuk skor GPU-nya hampir sama. Kita bisa lihat dari perbedaan Helio G80 dan Helio G85. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan untuk skor GPU-nya, di sini Helio G80 dan Helio G85 lebih tinggi ya ketimbang Helio G88. Yang skornya itu bisa menyentuh hingga 70 ribuan ke atas. Tapi di sini Redmi 10 yang menggunakan Helio G88 cuma mendapatkan skor di kisaran 65 ribuan aja guys. Ini BTW untuk versi AnTuTu-nya sama, yaitu versi AnTuTu 9.1.1. Lanjut ke aplikasi Geekbench 5. Nah, di aplikasi Geekbench 5 ini lagi-lagi si Helio G88 mendapatkan skor yang lebih rendah ketimbang Helio G85 dan Helio G80. Bahkan di sini untuk single core-nya aja lebih tinggi di Redmi Note 9 yang menggunakan Helio G85, dan bagian multicore-nya dimenangi oleh Helio G80 alias Redmi 9 dengan mendapatkan skor hingga 1350. Yang menurut saya Helio G85 dan Helio G80 berusaha untuk melawan pendatang baru ini, yaitu Redmi 10 yang menggunakan Helio G88. Lanjut di aplikasi 3D Mark Benchmark. Di aplikasi ini ada yang unik nih, karena berbanding terbalik. Di sini Redmi Note 9 untuk overall skornya di angka 697 dan average FPS-nya di angka 4,20 FPS. Lalu Redmi 9 untuk overall skornya di angka 684 dan average FPS-nya di angka 4,10 FPS. Dan juga Redmi 10 di sini lebih unggul dengan overall skornya di angka 720 dan average FPS-nya di angka 4,30 FPS. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk pengujian 3D Mark kali ini, Redmi 10 dengan Helio G88 lebih unggul ketimbang kedua SoC ini, yaitu Helio G80 dan Helio G85. Lanjut ke aplikasi CPDT Benchmark alias aplikasi pengecekan kecepatan transfer memori. Tapi sebelumnya di sini ketiga HP ini masih menggunakan teknologi eMMC 5.1. Harusnya imbang ya guys. Nah, di sini ketiga HP ini sangatlah bersaing kalau menurut saya untuk kecepatannya. Di sini Redmi Note 9 untuk rate-nya di angka 104 Mbps dan rate-nya itu di angka 236 Mbps. Lalu Redmi 9 untuk rate-nya itu di angka 81 Mbps. Jadi sangatlah rendah kalau menurut saya, dan rate-nya itu di angka 240 Mbps. Begitu juga dengan Redmi 10. Di sini untuk rate-nya di angka 126 Mbps dan rate-nya itu di angka 191 Mbps. Jadi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, Redmi Note 9 lebih unggul ya, karena speed-nya sangatlah stabil. Begitu juga dengan Redmi 9 yang menurut saya sangatlah buruk untuk kecepatannya, karena kalau misalkan kita lihat tidak stabil untuk angka rate dan rate-nya. Dan begitu juga dengan Redmi 10, di sini menurut saya cukup stabil ya, dan posisinya ini ada di urutan kedua di bawahnya Redmi Note 9. So, secara keseluruhan mungkin kalian udah bisa nilai ya dari segi benchmark ketiga SoC ini. Sekarang kita lanjut ke pengujian gaming testnya, karena kalau misalnya kita ngandelin angka benchmark aja itu kurang afdol. Nah, di sini ada 4 game yang bakalan kita uji. Seperti biasa, dari mulai game Max, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact alias game para wibu. Tapi sedikit catatan, untuk pengujian
ujian kali ini kita lebih fokus ke masalah performa dan juga masalah suhu. Jadi kalau misalnya kalian nanya masalah baterainya, bisa aja langsung cek video gaming test masing-masing ketiga HP ini, karena semuanya udah saya buat di channel Sadapin Tekno. Bisa aja langsung cek setelah nonton video ini ya. Jadi langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game paling 8K dan anti burik di Play Store. Yang lainnya nggak bukan adalah game Max, karena game ini udah max jadinya pasti anti burik. Nah, untuk setting grafiknya sendiri di sini kita bakal coba settingan rata kanan semua dengan filternya yaitu terang. Hasil untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 42 sampai 52an FPS untuk di mode CS. Dan di mode Battle Royale sekalipun HP ini mendapatkan FPS di kisaran 45 sampai 54an FPS. Tapi terkadang-kadang ada frame drop sih hingga 28 FPS. Kalau misalkan lagi war dan juga suhunya udah mulai panas. Nah, ngomongin soal suhu di Redmi Note 9 ini juga cukup panas ya, yaitu di kisaran 42 derajat Celcius pas main game Max selama 20 menitan. Lalu di Redmi 9 untuk FPS sendiri di sini kita mendapatkan di kisaran 42 sampai 49an FPS untuk di mode CS, dan di mode Battle Royale sekalipun kita mendapatkan FPS di kisaran 43 sampai 49an FPS. Terkadang ada frame drop sih hingga 20an FPS kalau misalkan lagi war dan juga suhunya udah mulai panas, sama seperti Redmi Note 9. Nah, ngomongin soal suhu di sini Redmi 9 agak sedikit panas juga, yaitu di kisaran 42 derajat Celcius pas main game Max selama 20 menitan. Lalu di Redmi 10 di sini untuk FPS-nya agak lebih stabil ketimbang Redmi 9 dan juga Redmi Note 9, yaitu di kisaran 49 sampai 55an FPS untuk di mode CS, dan di mode Battle Royale sekalipun FPS kita mendapatkan di kisaran 46 sampai 57an FPS. Dan ini minim terjadi frame drop ya guys ya. Tapi suhunya sendiri agak sedikit lebih panas ya, yaitu di kisaran 43 derajat Celcius. Memang lebih panas di Redmi 10. Hal ini kita bisa maklumin karena ukuran body yang sangat kecil. Ya, kita tahu sendiri lah, bodinya sangat compact, pasti suhunya bakalan cepet panas juga. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mati Suri alias Mobile Legends. Nah, untuk setting grafiknya, ketiga HP ini kebetulan udah bisa settingan ultra. Hasil kita bakal coba di settingan ultra dengan fitur AFR-nya kita aktifin. Hasil untuk FPS sendiri, ketiga HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 55 sampai 60an FPS. Ya paling kalau misalnya frame drop bisa sampai ya 40an FPS lah, tapi itu minim banget terjadi frame drop pas waktu suhunya udah mulai panas aja sama pas lagi nguar. Ya overall menurut saya ketiga HP ini buat main game Mobile Legends udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah ya, karena game Mati Suri ini sangatlah ringan sekali guys. Nah, ngomongin soal suhu, HP ini memang agak sedikit panas ketiga HP ini. Ya, untuk suhunya sendiri pas main game Mobile Legends selama 1 match kurang lebih 15 menitan, suhu dari ketiga HP ini di kisaran 38 sampai 40 derajat Celcius. Jadi menurut saya nggak terlalu panas-panas banget sih. Cuman ini ya masih standar lah pas main game Mobile Legends selama 1 match. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Nah, untuk setting grafiknya sendiri ketiga HP ini kita bakal coba di settingan smooth ultra. Nah, untuk FPS sendiri di sini ya cukup stabil lagi lah di kisaran 34 sampai 40an FPS. Tapi terkadang di sini Redmi 9 ya, di sini ada frame drop hingga 15an FPS pas waktu suhunya mulai panas aja. Begitu juga dengan Redmi 10 dan juga Redmi Note 9. Di sini mendapatkan FPS yang lebih stabil dan minim banget terjadi frame drop. Ya cuman stay di kisaran 35 sampai 40an FPS aja kalau menurut saya. Lalu untuk suhunya sendiri di sini Redmi Note 9 ya nggak terlalu panas ya buat main game PUBG Mobile selama 20 menitan. Suhunya itu di kisaran 42 derajat Celcius. Redmi 9 di kisaran 44 derajat Celcius dan juga Redmi 10 di kisaran 43 derajat Celcius. Lagi-lagi Redmi 10 agak lebih panas ya ketimbang Redmi Note 9. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Parawindu. Yang lainnya nggak bukan adalah Genshin Impact. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan lowest 60 FPS. Karena game ini adalah game 12 8K. 12 8K karena game ini adalah 12K ya, jadi lebih dari 8K. Ya mungkin kita bakal coba di settingan lowest 60 FPS aja karena ini lebih max dari game yang baru kemarin update. Nah, untuk FPS sendiri ketiga HP ini sangatlah hancur. Di sini Redmi Note 9 mendapatkan FPS di kisaran 24 sampai 30 FPS. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 15an FPS. Dan untuk suhunya sendiri pas main game Genshin Impact selama 20 menitan di sini di kisaran 45 derajat Celcius. Lalu Redmi 9 di sini untuk FPS sendiri mendapatkan di kisaran 21 sampai 28an FPS. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 15an FPS. Dan untuk suhunya sendiri di sini agak lumayan panas, yaitu di kisaran 46 derajat Celcius pas main game ginian selama
selama 20 menit. Dan juga Redmi 10 di sini mendapatkan FPS yang cenderung lebih stabil ketimbang dua HP ini, yaitu di kisaran 27 sampai 30-an FPS. Ya 33 FPS lah tepatnya. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 24-an FPS. Suhunya sendiri Redmi 10 lebih panas juga, yaitu di kisaran 47 derajat Celcius pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Jadi buat main game Genshin Impact, ketiga HP ini sangatlah ngap-ngapan ya guys. Karena memang kita bisa maklumin lah, game ini adalah 12K. Jadi lebih berat dari game 8K alias game FF Max yang baru kemarin update. Tapi masih aja burik. Itulah game FF Max. Kesimpulannya agak sedikit bingung sih pengen menangin performa yang mana dari ketiga HP ini, ketiga SoC ini. Karena memang ketiga SoC ini sama persis sih menurut saya. 11-12 lah. Kalau misalkan kalian lihat dari segi performa memang sih ya Helio G88 lebih gahar. Mungkin ini kita bisa maklumin karena ini adalah SoC baru dan masih sangat gahar banget, apalagi ini HP baru juga. Beda nggak kayak kedua HP ini, Redmi Note 9 dan juga Redmi 9. Usianya udah mulai setahun setengah. Jadi mungkin ya untuk masalah performa, untuk sekarang saya lebih pilih si Redmi 10 sih. Karena ini adalah SoC yang baru dan juga HP-nya masih baru. Jadi performanya masih gres. Tapi kalau misalnya kita tarik secara keseluruhannya, pengalaman saat bermain game, ketiga SoC ini fix sama untuk masalah performanya. Jadi nggak ada yang membedakan performa dari ketiga HP ini. Ya paling Helio G88 ini support dengan kamera beresolusi 50 megapiksel aja sih. Jadi ya membedakan nama lah, ya mungkin itu aja sih perbedaannya. Tapi overall untuk masalah performa ketiga HP ini sama persis dan minim buat dibedakan. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita dari Serapin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ada Redmi 10, Redmi 9, Redmi Note 9. Kurang satu sih Redmi Note 10.